Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang di segmen EduMedia bersama saya Najib. Di video kali ini, saya akan share tentang Prodigy, sebuah aplikasi game matematika yang sedang populer di banyak negara dan telah digunakan oleh jutaan guru dan siswa. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, EduMedia merupakan segmen di mana saya berbagi informasi tentang aplikasi, website, atau media yang bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Seperti yang saya katakan di opening tadi, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang Prodigy, sebuah game matematika yang sedang populer di kalangan guru dan siswa. Dan aplikasi ini juga sudah digunakan di banyak negara. Seperti yang kita ketahui bahwa bagi kebanyakan pelajar Indonesia, matematika adalah mata pelajaran yang dianggap sangat sulit. Data PISA atau Program for International Student Assessment di tahun 2018 juga menunjukkan bahwa hasil tes PISA siswa Indonesia di bidang matematika berada di urutan 75 dari 80 negara. Bahkan terdapat penurunan sebanyak 7 poin jika dibandingkan dengan hasil tes PISA pada tahun 2015. Jadi, pada tahun 2015 itu Indonesia mendapatkan skor sebanyak 386. Dan pada tahun 2018 turun menjadi 379. Jadi memang momok mata pelajaran matematika masih sangat negatif di mata banyak pelajar Indonesia. Nah, maka dari itu, di video kali ini saya ingin share sebuah game matematika yang menurut saya sangat bagus untuk digunakan. Saya pribadi sudah mencoba game ini di sekolah tempat saya mengajar. Dan antusiasme serta dampaknya itu menurut saya significantly positif. Tapi agar fair, nantinya saya akan share juga apa saja yang menjadi sisi negatif dari game Prodigy ini. Secara singkat, game Prodigy ini merupakan game petualangan di mana anak-anak memiliki karakter di dalam sebuah game untuk menjelajah banyak tempat dan bertarung dengan monster atau pemain lainnya. Dalam proses perjalanan itulah mereka harus menyelesaikan soal matematika untuk bisa naik level atau mendapatkan sebuah item tertentu atau menyelesaikan sebuah quest. Menurut saya, game Prodigy ini worth it untuk digunakan sebagai media tambahan untuk belajar matematika. Jadi, saya bilangnya media tambahan ya, karena walau bagaimanapun, peran guru adalah yang terpenting dalam proses belajar mengajar untuk membimbing dan mengarahkan siswa mereka dalam proses belajar. Menurut saya pribadi, ada beberapa alasan kenapa game ini worth it untuk digunakan. Yang pertama adalah game ini free untuk dimainkan. Yes, this is the main reason why I use this game. Kemudian, game ini sangat engaging. Fitur-fitur yang disediakan sangat menarik buat anak-anak. Karena anak-anak disuguhkan dengan dunia fantasi di mana mereka bisa secara bebas mengeksplor banyak tempat, mengumpulkan item-item, meningkatkan level dan karakter mereka, serta berinteraksi dengan teman kelas ataupun anak-anak di seluruh dunia yang menggunakan game Prodigy. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan itu bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi, di dalam game Prodigy ini disediakan banyak pilihan kurikulum, mencakup hampir semua topik pembelajaran matematika, mulai dari SD sampai SMA. Dan guru dapat memilih pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin diberikan kepada siswa. Selain itu, guru juga dapat menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk diberikan kepada siswa tertentu saja. Jadi, game Prodigy ini juga ada differentiated learning-nya. Selanjutnya, ada laporan detail dari aplikasi psikologi terkait progres siswa. Jadi, setiap pertanyaan yang dijawab oleh siswa akan didata dan dianalisis oleh Prodigy. Dan dari data itu, kita bisa melihat siswa kita kurangnya di topik apa saja, atau mereka sudah advance di topik apa saja. Lanjut, di game Prodigy ini, kita bisa membuat perencanaan belajar. Jadi, kita bisa memilih topik apa saja yang akan muncul pada game mereka di rentang waktu tertentu. Selain itu, kita juga bisa membuat tugas tertentu untuk diselesaikan oleh siswa. Kemudian, ada fitur untuk persiapan standardized test, atau kalau di Indonesia itu ujian nasionalnya. Selanjutnya, guru dapat membuat room di game ini yang berisikan siswa-siswa yang guru ajar.
Jadi, yang membuat username dan password siswa itu adalah guru. Nah, yang terakhir, dan menurut saya ini menjadi salah satu faktor penting. Anak-anak disuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan manipulatif. Jadi, tidak serta-merta pertanyaan matematikanya itu 1 tambah 1, 2 tambah 2, tapi ada manipulatif atau bentuk real yang bisa anak-anak lihat dalam menjawab pertanyaan matematika yang diberikan. Nah, itu dia aspek positif dari game Prodigy. Kemudian, apa sih yang menjadi aspek negatif yang dimiliki oleh game ini? Dari saya pribadi, ada 2 aspek yang menurut saya menjadi kekurangannya, khususnya bagi pelajar Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama adalah Prodigy ini memiliki sistem membership. Jadi, ada beberapa item game yang hanya bisa diakses oleh mereka yang menjadi member. Bahkan, user yang memiliki membership akan lebih cepat naik level dibandingkan dengan user yang bukan member. Nah, ini kadang yang menjadi masalah buat anak-anak, karena biasanya mereka maunya cepat naik level. Kemudian, yang kedua adalah kurikulum yang digunakan terbatas hanya mencakup kurikulum dari 5 negara saja. Australia, Kanada, India, UK, dan US. Tapi menurut saya pribadi, aspek negatif ini tidak banyak berpengaruh terhadap keseruan dari game Prodigy ini. Apalagi terkait kurikulumnya, yang hanya mencakup kurikulum di 5 negara saja. Karena pada dasarnya, topik-topik penting yang perlu anak-anak pelajari sudah tercakup di dalam semua kurikulum tersebut. Nah, tinggal gurunya yang membantu, membimbing, serta mengarahkan siswanya. Maka dari itu kenapa di awal saya katakan bahwa game Prodigy ini hanya sebagai media belajar tambahan. Karena gurulah yang memiliki peran utama dalam proses belajar mengajar. Saya kira itu saja untuk video perkenalan terkait game Prodigy. Untuk bagaimana cara membuat akun serta memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam game Prodigy akan saya buat di video berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka dengan videonya. Jika ada tambahan atau komentar, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video.